pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin untuk menyanyikan sebuah pujian untuk untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan bukan karena saya pendeta, bukan hanya karena saya hamba Tuhan, tapi saya ingin menyingkapkan, kalau engkau buat sesuatu yang luar biasa untuk seorang hamba Tuhan, Tuhan akan balaskan berlipat kali ganda kepadamu. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang kami dengar sebentar. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan membalaskan kepada kami apa yang kami buat untuk hamba Tuhan dalam pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita membaca kitab kita dari Perjanjian Lama. Dari Perjanjian Lama, ya. Dua Raja-Raja pasal 10, Dua Raja-Raja pasal 10, maaf, Dua Raja-Raja pasal 4 ayat 10. Dua Raja-Raja 4 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Amin. Luar biasa saudara sekalian. Perempuan Sunem ini dia bilang kepada suaminya, buat ruangan lantai atas. Dia sadar, sekarang dia baru mengerti, rupanya sering datang ke rumah mereka itu Nabi Elisa. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita semua, seperti saya sudah katakan tadi, saya mengajak saudara sekalian untuk mulai mengerti betapa sebenarnya ada hal-hal yang kecil yang saudara bisa buat untuk hamba Tuhan. Saya dalam waktu 10 tahun terakhir ini saudara sekalian tidak pernah beli baju kemeja. Dulu saya berpikir, kenapa Tuhan izinkan saya punya banyak kemeja? Saya senyum kalau saya membayangkan itu. Ternyata baru sekarang saya menyadari, dari tahun 2019 yang lalu saya mulai membuat video streaming. Dan sudah tahu bajunya kan mesti ganti-ganti. Bukan karena saya mau ganti-ganti baju saudara sekalian,
supaya saya mudah untuk mengeditnya, menyusunnya. Baju ini tanggal berapa, baju yang kemarin tanggal berapa, baju yang besok tanggal berapa. Dan ternyata memang saya perlu banyak baju, banyak kemeja. Itulah saudara sekalian, ada orang yang berbuat baik tanpa saya minta. Ini bukan hanya karena ulang tahun saya, saudara sekalian, tapi mereka berikan kepada saya apa? Pada waktu mereka merasa saya membutuhkannya, mereka berikan. Begitu juga ada masanya di mana beberapa tahun saya terus dikirimi oleh seorang ibu yang mengirim pada saya air mineral. Luar biasa sekalian. Dia menyadari bahwa saya membutuhkan air mineral. Karena saya punya kelemahan tubuh fisik saya, sehingga saya tidak bisa lagi minum air yang dari keran itu langsung dimasak, tidak bisa. Dan saya harus minum air mineral. Ya, jadi ada banyak cara kita bisa menolong hamba Tuhan. Nah, di sini amat sangat penting. Ya, jadi kalau kita punya berkat lebih, mari kita menolong hamba Tuhan untuk membuatkan dia di pastori gerejanya. Kita bantu dia buat satu kamar yang kita sebut sebagai kamar doa. Begitu juga di gereja-gereja, saudara sekalian. Alangkah baiknya saudara tidak hanya memikirkan pastori gereja, kemudian konsistori gereja, itu biasanya di bagian belakang, tempat untuk persiapan majelis berdoa sebelum mulai kebaktian. Tetapi mari mulai kita memikirkan tentang sebuah ruang doa untuk Bapak Pendeta atau Ibu Pendeta itu, yang dapat dia gunakan di sana. Nah, kami di Sekolah Tinggi Teologi, saya sebut saja di I3, ya, Institut Injil Indonesia Batu Malang, Jawa Timur, kami punya asrama yang disebut asrama doa. Loh, kok asrama malah asrama doa? Iya, di bagian atasnya dipakai untuk asrama putra, di bawahnya dibuat kamar-kamar 2x2 meter. Ya, di sana disiapkan satu bantal dan satu tikar. Tempat itu dingin, saudara sekalian, di Batu Malang, 700 meter di atas permukaan laut. Jadi mahasiswa bisa, ya, gunakan tempat itu menjelang tidur. Mereka pergi ke sana sesudah belajar, ambil waktu barang 15 menit, bukan 15, setengah jam paling tidak untuk duduk berlutut di sana dan berdoa. Ya, saya harus mengatakan kepada saudara sekalian, saya banyak ditolong oleh seorang kakak kelas, ya. Dia berasal dari Papua, ya. Sekarang dia sudah pulang kepada Tuhan Yesus, ya. Dia banyak sekali menolong saya di ruang doa itu. Jadi, mari kita lihat di sini dan apa yang terjadi. Kata firman Tuhan itu, coba katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau tentara? Jawab perempuan itu, aku tinggal di tengah-tengah kaumku. Luar biasa sekalian. Kemudian Tuhan memberi dia apa? Memberi dia anak. Hasil daripada dia tadi sudah berkorban untuk hamba Tuhan, buat ruangan khusus, Tuhan memberi dia anak. Ya. Oleh karena itu pada hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk kembali lagi. Mari kita mendukung pelayanan hamba Tuhan juga dengan materi. Bukan supaya dia menjadi kaya, seperti kata hamba-hamba Tuhan sekarang. Ya. Jangan kasih apa, jangan kasih begini, nanti dia memperkaya dirinya sendiri. Loh, ingat firman Tuhan ini. Tanpa disuruh perempuan Sunem ini kemudian apa?
membuatkan ruangan untuk Nabi Elisa. Jadi sekarang mari kita dengan rendah hati berdoa. Bila sudah ada berkat lebih, mari kita mendukung hamba-hamba Tuhan, dan nanti kita akan mendapatkan rewardnya, upahnya ketika masih di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan bukakan mata kami, singkapkan mata kami untuk melihat kebutuhan hamba Tuhan, melihat apa yang dia perlukan supaya dia dapat berdoa, dapat menunggang firman Tuhan dengan baik, dan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.